Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Adila. Saya sehari-hari sebagai instruktur membatik di LPK Jaya Abadi. Dan pada hari ini saya ditugaskan oleh Ibu Pimpinan dari LPK Karya Busana untuk memberi materi batik. Pada pertemuan kita pertama kali ini, kita akan membahas tentang batik beserta filosofinya. Seperti kita ketahui bahwa batik Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan, dan non-bendawi. Ini ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2009. Jadi semenjak itu pada tanggal 2 Oktober kita seluruh bangsa Indonesia dari yang kecil sampai yang besar dan dewasa selalu menggunakan baju batik sebagai peringatan bahwa batik sudah diakui secara resmi dari UNESCO. Rekan-rekan, adakah yang tahu apa itu batik? Ada? Baik, kalau belum tahu saya jelaskan. Batik berasal dari kata membatik, yaitu membuat corak atau gambar pada kain dengan menggunakan lilin dan canting secara perlahan dan hati-hati. Secara etimologi diambil dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan nitik yang berarti titik-titik sebagai proses pada saat menggambar atau membentuk pola. Boleh izin Ibu duduk? Terima kasih. Motif batik bukan hanya sekedar dekorasi pada kain, tetapi juga mengandung makna filosofi yang mendalam. Selain motif menggambarkan cerita dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Baik, kita lanjutkan ya. Mengenal motif batik beserta arti dan filosofinya penting bagi rekan-rekan sebagai calon desainer, calon perancang busana, dan juga sebagai calon penata busana atau penjahit. Sehingga rekan-rekan tidak keliru pada saat menerapkan pada pembuatan busana atau pada saat menjahit untuk calon pelanggan rekan-rekan. Berikut ini akan saya terangkan beberapa motif batik dari Jawa, terutama dari Jogja yang motifnya banyak sekali, tetapi saya akan memberikan sebagian saja. Nanti silakan rekan-rekan bisa mencari di Google atau di internet, atau bisa mencari di perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah, atau bisa juga nanti mengambil di perpustakaan yang ada di lembaga. Yang pertama, silahkan dilihat di handout yang sudah saya bagikan. Yang pertama adalah motif parang, menggambarkan air yang mengalir, melambangkan kesuburan, kelimpahan, serta perlindungan dari bahaya. Motif ini tidak bisa digunakan secara serampangan atau sembarangan, terutama untuk upacara pengantin atau upacara pernikahan. Yang kedua, motif kawung. Motif kawung melambangkan kekuasaan, kesucian, serta keseimbangan. Motif ini sering diidentifikasikan dengan keadilan dan kebijaksanaan. Motif yang ketiga adalah truntung, menggambarkan cinta dan kesetiaan. Motif ini sering digunakan oleh orang tua pengantin pada saat upacara panggih manten. Motif selanjutnya yaitu ceplok, menggambarkan keindahan alam dan keharmonisan dengan pola geometris seperti bunga, bintang, dan spiral. Motif lereng menggambarkan kemegahan, keanggunan yang terinspirasi dari alam seperti gunung, sungai yang meliuk-liuk. Selanjutnya adalah motif sekar jagat, menggambarkan keindahan alam dan kehidupan jagat ini diidentifikasikan dengan keseimbangan dan kedamaian. Selanjutnya adalah motif parang rusak, melambangkan kekuatan yang tidak terkalahkan serta ketangguhan dengan pola yang lebih rumit dan padat. Motif selanjutnya adalah motif sidal murni, menggambarkan kemakmuran dan kebahagiaan.
dihubungkan dengan harapan akan keberlimpahan dalam kehidupan. Selanjutnya adalah motif tambal, melambangkan keragaman dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir adalah motif semen yang menggambarkan kekuatan serta ketahanan, seringkali digunakan dalam perlengkapan upacara adat. Demikian rekan-rekan peserta kursus desain dan menjahit materi tentang motif batik dan filosofinya serta artinya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa motif batik yang selama ini hanya rekan-rekan anggap sebagai gambar yang biasa, ternyata terdapat makna dan arti yang mendalam. Oleh karena itu, sebagai seorang calon desainer dan calon penata busana, bisa menjadi acuan dalam merancang busana agar sesuai kegunaannya dan tempatnya untuk calon pelanggan rekan-rekan. Saya akhiri pertemuan kali ini, dan bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.